Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik sorting atau bubble sort. Cara kerja bubble sort sendiri yaitu dengan cara membandingkan antara reindeks sebelumnya dengan reindeks selanjutnya. Contoh, nilai dari reindeks 0 lebih besar dari reindeks 1, maka akan ditukar posisinya. Baik, kita lanjut saja ke codingannya. Pertama, kita buat headernya terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat function bubble sortnya sendiri. Untuk lebih lengkapnya, saya jelaskan function-functionnya di akhir codingan. Selanjutnya kita membuat function print array. Nah, di sini ada yang salah scriptnya. Baik, langsung saja saya jelaskan codingannya. Di sini saya membuat 3 fungsi, yaitu pertama fungsi bubble sort, lalu kedua fungsi print array, dan yang ketiga fungsi main. Di dalam fungsi bubble sort sendiri, ini merupakan inti dari algoritma ini. Nah, di dalam fungsi bubble sort, saya menggunakan 2 kali loop, yaitu loop yang pertama untuk seluruh anggota array, dan yang kedua adalah loop untuk perbandingan-perbandingan itu. Bisa kita lihat dari contoh loop yang kedua ini, J nya itu 0, maka if array J lebih besar dari J plus 1, maka bisa dibilang if reindex 0 lebih besar dari indeks array ke 1. Bisa kita lihat dari contoh data di sini, reindeks ke 0 yaitu 2, apakah lebih besar dari reindeks ke 1 yaitu 45. Jika dia lebih besar, maka dilakukan teknik swapping ini. Jika tidak, tidak usah. Nah, di sini 2 tidak lebih besar dari 45, maka tidak usah melakukan teknik swapping tersebut. Selanjutnya lanjut ke J sama dengan 1. Apakah lebih besar dari reindeks
1 plus 1 berarti reindex kedua, maka bisa kita lihat di sini reindex ke-1 yaitu 45, apakah lebih besar dari reindex kedua yaitu 0, dan hasilnya lebih besar, maka dilakukan teknik swapping ini. Teknik swapping ini bisa kita buat dengan cara menyiapkan sebuah variabel yang menampung reindex ke J. Reindex ke J ini sama dengan reindex J plus 1. Lalu reindex J plus 1 sama dengan temp. Maka bisa kita bayangkan di sini mereka akan bertukar sampai anggota array-nya habis. Maka dilanjutkan ke I-nya ini sama dengan 1. Lalu dilanjutkan ke loopingan yang kedua sampai habis. Dan I-nya ini akan berubah menjadi 2. Lalu dilanjutkan sampai batas array-nya ini habis. Maka loopingan ini akan berakhir. Nah, seperti itu penjelasan fungsi bubble sort-nya. Kita lanjut ke fungsi print array, yaitu untuk menampilkan hasil dari algoritma yang ada di bubble sort ini. Kita lihat di sini terdapat satu buah loopingan untuk menampilkan sebuah data dari hasilnya tersebut. Dari dua buah fungsi ini terdapat dua parameter, yaitu array dan size. Array dan size ini kita bisa jumpai di fungsi main. Fungsi main ini tempat kita menaruh data-data dari parameter yang ada di atas. Di parameter array ini kita tulis di fungsi main, yaitu bernama data. Data ini berisi apa saja data-data yang ada di dalam array tersebut. Misal 2, 45, 0, 11, 9, 14, dan seterusnya. Serta size. Size ini yaitu untuk menentukan panjang dari array itu atau menentukan jumlah dari anggota array tersebut. Bisa kita lihat di sini, saya pasangkan parameter ke bubble sort supaya fungsi dari bubble sort ini berjalan. Serta saya pasangkan fungsi print array juga di sini supaya fungsi dari print array ini berjalan. Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka fungsi print array ini tidak akan berjalan. Baik, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dari yang pertama anggota array-nya itu acak, setelah dilakukan teknik bubble sort, maka akan berurut seperti ini. Nah, itu dia penjelasan teknik bubble sort dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dari saya minta maaf. Terima kasih.